Oke, PKP 9 tentang pelayanan gizi ya. Oke. Ini maksud dan tujuannya pemberian terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis. Kondisi kesehatan dan prosedur pemulihan pasien membutuhkan asupan makanan dan gizi yang memadai. Oleh karena itu, makanan perlu disediakan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan umum dan budaya. Yang ketiga, pasien berperan serta dalam perencanaan dan seleksi makanan. Oke. Elemen penilaiannya, asuhan gizi dilakukan oleh petugas yang berkompeten sesuai dengan aturan perundangan. Ini yang diperlukan adalah D, dokumentasi. Apa saja? Ya, ini apakah petugas gizinya sudah sesuai ataukah memang dia benar-benar petugas gizi klinis atau bukan? Ya, ini biasanya ada di klinik rawat inap. Ya, ini ada di klinik rawat inap. Kalau klinik yang rawat jalan, klinik Pratama seperti apa rawat jalan? Nanti akan menjadi TDD, tidak dapat dinilai. Nah, ini tetapi mungkin klinik Pratama ada juga yang melayani rawat inap ataupun persalinan. Nanti di dalam hal persalinan juga ini akan dinilai tentang asuhan gizi ya. Yang kedua, disusun rencana asuhan gizi berdasarkan kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. Jadi nanti mungkin dokternya biasanya kalau dokter kan paling nulisnya dietnya apa? Diet TKTP, diet rendah garam, diet rendah gula kayak gitu. Paling kan nulis seperti itu. Selanjutnya akan dikonsultasikan kepada petugas gizi yang nanti petugas gizi akan menghitung kebutuhan makanannya sehari-hari ya. Yang ketiga, distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan pemesanan dan didokumentasikan. Jadi di sini kita sudah memiliki jadwal yang tentunya disebutkan dalam SK-nya tentang gizi nanti seperti apa. Di situ juga mencantumkan distribusi makanan. Misalkan makanan sehari kita memberi makan sehari 3 kali. 3 kali itu jam 13, jam 18 misalkan seperti itu. Apakah setiap pemberian makanan sesuai dengan jadwal atau tidak? Itu juga harus dievaluasi. Misalkan pemesanan hari ini hari Sabtu makan sorenya itu nasi sama sayur sop. Keluarnya nasi sama sayur asem. Berarti kan itu sudah tidak sesuai dengan pemesanan ya. Jadi di situ kalau bisa membuat jadwal menu makanan. Syukur bisa 1 bulan full dengan menu makanan yang berbeda. Kalau tidak ya minimal ada menu makanan harian yang nanti kalau setiap hari Senin apa, Selasa apa, sampai dengan hari Minggu apa, makanannya apa, snacknya apa, itu harus sudah tertulis, sudah harus terencana ya, sehingga kita mencocokkannya enak. Oh hari Senin sarapan misalkan sama semur telur sama tempe goreng. Nah ternyata keluarnya rendang sama tahu bacem. Nah itu kan juga sudah tidak sesuai dengan jadwal menu makanan yang berlaku pada hari itu ya. Yang keempat, pasien dan atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan atau kebersihan makanan. Nah, ini bisa saja terjadi karena memang mungkin klinik tidak menyediakan makanan. Kalau yang misalkan
di situ hanya menerima persalinan. Biasanya persalinan itu hanya observasi selama 6 jam. Nah, mungkin di situ tidak menyediakan makanan, tetapi makanan apa yang dibawa oleh pasien yang akan yang dibawa oleh keluarga pasien yang akan diberikan kepada pasien, tolong untuk diinformasikan dan dikomunikasikan kepada perawat yang jaga, ya, sehingga nanti perawat itu bisa menindaklanjuti untuk melaporkan kepada petugas gizi. Nah, di sini petugas gizi juga tentunya untuk yang rawat inap harus melihat pasiennya, bagaimana, apakah ada sisa makanan, seberapa sisa makanannya, dan itu semuanya juga harus tercatat. Oke?